Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Fira Dacia Hilena, NIM 18325000902, dosen pengantu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan pertama, yaitu mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Fred R. David adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Jadi, secara umum dapat dijelaskan bahwa manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyentuh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan manajemen strategi yaitu: pertama, menjelaskan manfaat belajar strategi; kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika; ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi; yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi; dan kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Adapun manfaat manajemen strategi yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Manajemen strategi juga sangat penting bagi suatu organisasi maupun perusahaan di dunia bisnis karena: pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan; kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak; ketiga, dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata; keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Karakteristik keputusan manajemen strategik: keputusan tingkat korporasi seringkali ditandai oleh potensi risiko, biaya dan laba yang lebih besar, kebutuhan fleksibilitas yang lebih besar, dan cakupan waktu yang lebih lama. Keputusan-keputusan seperti itu meliputi pemilihan bidang usaha, kebijakan dividen, sumber pendanaan, jangka panjang, dan prioritas pertumbuhan. Adapun resiko-resiko manajemen strategi yaitu: pertama, waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategi dapat menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. Kedua, jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya, mereka mungkin menggelakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Dan ketiga, para manajemen strategi harus mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Komponen-komponen modal dalam manajemen strategi yaitu ada misi perusahaan, analisis internal, lingkungan eksternal, dan analisis dan pilihan strategis. Yang pertama, analisis internal. Perusahaan menganalisis kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan, manusia, dan fisik perusahaan. Perusahaan juga menilai kekuatan dan kelemahan manajemen serta struktur organisasi perusahaan. Terakhir, perusahaan membandingkan keberhasilannya ini guna menentukan tingkat kapabilitas perusahaan di masa yang akan mendatang.
Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri atas seluruh kondisi dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan strategis dan menunjukkan situasi kompetitifnya. Model manajemen strategis menunjukkan lingkungan eksternal sebagai 3 segmen: interaktif, lingkungan jauh, industri, dan lingkungan operasi. Dan yang terakhir ada analisis dan pilihan strategis. Penilaian terhadap lingkungan eksternal dan profil perusahaan yang dilakukan secara simultan memungkinkan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi beragam peluang interaktif yang menarik. Peluang-peluang ini merupakan cara investasi yang mungkin dilakukan perusahaan. Namun, peluang-peluang tersebut harus diseleksi oleh kriteria-kriteria yang sesuai dengan misi perusahaan untuk menghasilkan sekelompok peluang dari yang mungkin diinginkan. Manajemen strategis juga terdiri dari 2 elemen utama, di antaranya ada analisis dan keputusan. Pertama, analisis. Manajemen strategi menitikberatkan pada analisis hierarki tujuan strategik, yaitu berupa visi, misi, sasaran strategik, bersama dengan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, keputusan. Menjawab 2 pertanyaan dasar, yaitu bagaimana dalam industri apa yang seharusnya perusahaan bersaing dan bagaimana seharusnya perusahaan berkompetensi dalam industri tersebut. Aksinya itu adalah perusahaan harus membuat aksi-aksi yang dirasa perlu untuk mengimplementasikan strategi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan mendesain organisasi agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan. Manajemen strategis merupakan proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Alasan mengapa mempelajari strategi, definisi dan alasannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Dan yang keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Dan mengapa definisi dan alasannya mempelajari manajemen strategi? Yang pertama, strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, strategi yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Manajemen strategi juga mempunyai proses manajemen strategi, yaitu ada 5. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua, arah organisasi. Indikatornya terdapat pada sasaran dan misi organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi organisasi, yaitu membentuk dan menyeleksi strategi. Yang keempat, implementasi strategi organisasi, tindakan mengembangkan strategi di tahap sebelumnya. Dan yang kelima, evaluasi
strategi, yaitu meneliti dan mengevaluasi. Ada strategi proses, yaitu terdapat misi dan misi. Misi, track dan grind, yaitu pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama, dan bagian identik perusahaan. Sedangkan visi, keinginan atau cita-cita perusahaan. Goals, sasaran adalah nilai terhadap pada skala yang ingin dicapai dan apa yang ingin dicapai organisasi, dan pernyataannya tentang arah organisasi. Objektivitas atau tujuan, keputusan yang mungkin manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Manajemen strategik atribut kuncinya yaitu pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Kedua, melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Manajemen stakeholder, dua cara melihat peranan manajemen pada yang pertama, zero sum, yaitu peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berupa untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua adalah simbiosis antara stakeholder. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Dan manajemen stakeholder mempunyai tahapan analisis. Di antaranya adalah memetakan hubungan antara stakeholder, memetakan kualifikasi stakeholder, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan memantau kemungkinan pergeseran koalisasi. Konsep dasar strategi, jadi tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba, meningkatkan harga saham, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini dipengaruhi dari threat and opportunity yang berasal dari lingkungan eksternal yang terdiri dari pasar dan industri serta weakness dan strength yang berasal dari internal perusahaan. Selain mempelajari manajemen strategik, mengapa mempelajari ekonomika itu juga penting karena dapat memberikan manfaat dan model ekonomika itu sendiri, yaitu dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional. Analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Lalu, hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Globalisasi. Dua faktor penyebab globalisasi yaitu pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai. Kedua, GATT, General Agreement on Tariff and Trade, merupakan penarikan utama di sisi permintaan, demand pull. Globalisasi terdapat juga kecenderungan yang mendukung globalisasi, yaitu aliran dana dan modal,
semakin mudah menembus batas negara, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Banyak perusahaan mencatat dan menawarkan saham di pasarnya modal internasional. Terakhir, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.